inisiatif selaku CGP Angkatan 9 yang memprakarsai diseminasi kegiatan program CGP dengan tema diskusi modal atau aset sekolah di SMA Negeri 1 Jatibarang. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada kegiatan hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Selanjutnya sambutan dari CGP Angkatan 9 kepada Bu Sardi SPD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, serta nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu di ruangan yang sejuk. Bapak memilihkan di sini agar lebih intens, lebih akrab, tidak begitu luas, dan saya rasa cukup nanti bisa berdiskusi dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, Bapak kepala sekolah yang sudah selalu membimbing saya selama proses perjalanan saya menjadi CGP sampai ke modul 3.3 ini tentang aset. Terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu guru hebat yang mau berdiskusi tentang aset. Nanti santai saja Bapak Ibu, jadi tidak tegang, malah ada pertanyaan tadi, nanti ditanya macam-macam Bu tentang aset, sedangkan saya tidak tahu aset itu apa. Ya nanti kita belajar. Kalau di sini kapasitasnya nanti yang paling tahu mungkin Mas Ferry atau Bu Heni atau Bu Indra, bukan. Nanti kita akan mengetahui seperti apa sih aset itu yang bisa untuk membuat pembelajaran menjadi lebih bermutu untuk anak-anak. Semuanya pendidikan berpusat pada anak, tentang mengakomodir ataupun memfasilitasi, karena kita sebagai guru memfasilitasi seperti apa sih pembelajaran yang bermutu untuk anak. Makanya kita menggali tentang aset atau modal yang ada di lingkungan semanja dan juga di lingkungan di luar semanja yang bisa untuk berhubungan dengan sekolah agar pembelajaran menjadi lebih bermutu, seperti itu. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan ini acara nanti berjalan dengan lancar Bapak Ibu untuk berdiskusi dengan saya tentang apa itu aset. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya sambutan pengarahan dari Kepala SMA Negeri 1 Jatibarang kepada beliau Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jati yang saya sayangi, teman-teman juga yang sangat saya cintai. ini Bu Siti. Sini Bu Siti. Sini Bu Siti. Sini aja Pak. Udah Pak. Di sini aja Bu, apa ya Bu? Maaf Ya, ya lambat. terima untuk semuanya menelusuri perjalanan Bu Jati yang dulu pernah juga ditelusuri oleh yang jadi senior guru penggerak bukan calon lagi, kemudian Samsul itu Adi juga gitu kan. Ya alhamdulillah sekolah kita akhirnya tambah tambah banyak yang mau mengikuti itu. Mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti juga yang gitu. Artinya dengan adanya guru penggerak minimal ada nuansa yang berbeda di dalam hal pembelajaran sekolah gitu. Karena saya melihat kok kayaknya ilmunya banyak sekali gitu ya. Beberapa modul-modul juga dibedah itu kadang ada anak-anak modul dan sebagainya, ada praktek, aksinya ada macam-macam kayak begitu. Dan prosesnya juga ternyata selain
aktivitas juga. Malah saya dulu pernah berbincang-bincang dengan bendahara, terus apa memungkinkan enggak ya CDP itu dibantu minimal untuk beli gorengan kayak begitu. Dulu saya pernah matur sama Mbak Indra gitu. Karena kan kalau mengumpulkan kayak begini kan ya terpaksa harus jual ayam, jual apa gitu. Bebek gitu kan yang kasihan gitu. Saya pernah terkhusus gitu. Kalau memang memungkinkan dalam rangka peningkatan profesional guru dibantu gitu kan. Ternyata katanya enggak ada. Ya sudah. Ternyata kan alhamdulillah guru penggerak itu kan ya walaupun di dana tidak banyak itu kan gitu. Tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan. Dan nanti pertemuan berikutnya bukan rencananya pisang goreng ya, mau akhirnya request gitu ya. Kalian mau itu menjelang Iya. puasa itu. Yang jelas ada ada semacam kegembiraan saya secara pribadi maupun secara institusi. Ternyata kan masih ada orang yang masih berkeinginan besar untuk maju. Tinggal yang belum maju ini kan Pak Wahyu sudah tes ya, sudah pengumuman ya. Tinggal nunggu pelaksanaan Oh, aja. alhamdulillah nanti. Karena rencananya itu kan pengangkatan PNS dan seterusnya itu menunggu guru penggerak habis jadi kepala sekolah semua. Gitu. Karena memang itu hak guru penggerak itu jadi kepala sekolah. Makanya panjenengan yang belum jadi kepala sekolah belajar dulu cara jalannya saya. Gitu ya. Itu penting gitu kan. Jadi kanan apa kirinya harus diperhatikan karena sudutnya juga saya buat beda. Nah ini. Terus aktivitas yang kekinian yang kita mau laksanakan monggo dibantu gitu. Artinya dulu juga pernah panjenengan dikumpulkan untuk berkolaborasi koordinasi terkait dengan aktivitasnya CGP. Nah, sekarang panjenengan dikumpulkan lagi untuk ya dibantu lah gitu. Suatu saat panjenengan nanti akan melakukan hal yang sama, tentunya juga kayak begini gitu. Artinya panjenengan sudah banyak belajar dari aktivitas yang syukur-syukur sih pada ikuti. Saya tidak tahu apakah ini sudah mulai dibuka lagi calon guru penggerak apa belum. Ya, dalam proses. Itu kalau bisa ikut semua, kalau bisa bergerak semua gitu ya. Siswanya diam nggak apa-apa, yang penting gurunya bergerak gitu kan. Akhirnya kok gitu ya. Malah justru kalau gurunya bergerak, siswanya diam malah jadi kayak ya gitu. Ini monggo lah gitu. Siapa saja, termasuk yang P3K yang honorer itu kalau bisa kan ada. Kadang kan kita juga iri dengan sekolah-sekolah lain gitu ya. Nanti kapan-kapan kalau memungkinkan kita nanti belajar menjadi sekolah penggerak misalkan. Kalau dulu kan saya belum pernah mau belajar kayak gitu. Sekarang kan dari panjenengan mau bergerak malah sekolahnya tidak bergerak, itu kan harusnya yang menjadi sekolah penggerak kalau gurunya sudah banyak menjadi guru penggerak. Monggo ya tetap diberikan penguatan ya, diberikan apa kemampuan untuk menyelesaikan terutama untuk guru setting. Kemudian teman-teman silakan membantu dengan baik. Tentunya ujung-ujung dari kegiatan ini kepada hasilnya ya gitu ya, seperti tadi pagi itu ya Bu Umi, Jeki, kemudian Mbak kita ya Siska Vita itu. iya. Saya kalau lihat Siska sama Vita itu kadang bingung lagi. Ada iya kayak pinang di belah kampak gitu. Tak beraturan. Saya yuk simbelan apa? Apa sih? Mohon maaf barangkali saya salah ini karena saya sampingnya guru-guru ya. Ya maklum kan udah lama nggak belajar. Bisa sama Kak Dinda dokter itu kan silau terus ya. Iya. PMM terus. Ya muncul-muncul Iya. sertifikatnya. Tapi lah kita ajari apa ya? Kita ajari dak.
pekerjaan tambah. Beralih. Iya. Ya, saya kira itu Ibu Bapak, dan insya Allah besok saya Pak Samsul dan tim teknis juga mau ke Solo lagi ya. Sebenarnya sih disuruh jalan-jalan, tapi dalam rangka untuk menindaklanjuti pelaksanaan DAK ya, yang nominalnya sangat besar, gitu. Uang 4,1 miliar. Gitu. Ya. Nggak boleh. Ngomong pasar itu ada tak suruh diam itu. Dia merenung. Ya gitu. Ya nggak tahu nanti, yang penting berjalan ya. Insya Allah tambah baik. Saya kira itu ya, dan mohon maaf itu. Biasanya saya sebenarnya nggak ingin guyon, tapi tiba-tiba kok percut guyon kayak gitu loh. Saya orangnya serius sebenarnya. Ya Mas Mubarok ya. Kalau ngelatih Mas Mubarok yang orangnya itu guyonnya matang. Ya saya kira itu, terima kasih untuk diteruskan, dan setelah saya minum habis dan beberapa gorengan nanti saya izin karena saya mau nonton orang mengajar. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelum diskusi mulai, mungkin sudah 5 menit, beda dulu 5 menit, silakan. Kok gitu ya? Sampai 31 Maret. Masih lama. Pindah ke kelas 11. Enak puasa saja. Saat lewat ujian juga. Makanya kelas 12. Tinggal yang kita kalau yang foto-foto iya sampai yang observasi bisa sampai rencananya aja uploadnya kan harus kalau rencananya aja uploadnya kayak RPP-nya Kenapa banyak pilih Maret? Karena kebanyakan adalah Kelas 12. Kalau yang ada kelas 11 ya tidak apa-apa. Bisa kan, masih lama kan Maret. Saya kok udah lulus Pak. Ya Maretnya kan Yang satu masih ujian. tesnya apa? Iya. Nyandak, masih nyandak ya. Oh, yang sudah bisa PNM-nya. Karena nik ya. Nah, apa yang ngobrol ini? Seperti sebenarnya ada perwakilannya Pak Kokaten untuk PNM itu. itu ya Itu kita tapi bisa jadi nama tapi bukan saya kira itu Bapak Ibu. Selanjutnya waktu sepenuhnya terserahkan Bu Sati untuk memimpin jalannya diskusi dengan tema modal lapangan sekolah yang ada di SMA di 1 Jati Barat ini. Silakan. Saya izin ya. Ya. Iste sama tehnya ditambahin. Sama air putih. Enggak apa-apa. Nyampe ngomong sama Pak itu kocok ya ini. Pak, ini usah berdiri ya. Enggak usah. Saja. Oke. Terima kasih Pak Samsul. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Bapak Ibu guru Semanja hebat menginspirasi. Mungkin sudah beberapa kali Bapak Ibu mengikuti kegiatan untuk diseminasi di CGP. Ada dengan Bu Ade, dengan Pak Samsul, Kawan Yuda yang di awal. Coba kita merefresh kembali. Mimpi Bapak Ibu terhadap anak-anak kita itu seperti apa? Dari
Mas Azu dulu. Selalu. Mimpi. Ya kalau dari saya menginginkan sebagaimana visi yang ada di SMA 1 Jatibarang yang pernah kita diskusikan bersama, anak-anak yang berprestasi, yang memiliki karakter yang baik dan juga peduli terhadap lingkungan. Harapannya sekolah kita selain berprestasi, anaknya juga berakhlak, lingkungan sekolahnya juga bisa membuat belajar anak itu menjadi nyaman. Saya kira itu mimpi saya. Sesuai dengan visi misi yang ada di Bapak ini. Ini mau ke arah jarum jam atau? Oh, oke Bu Yuda, mau Bu Yuda. Para penggerak. Saya mau tak mimpi dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya mimpi kan cita-cita yang kadang harus setinggi langit. Karena kalau mimpi setinggi langit, kalau jatuh nggak apa-apa masih ada bulan sama bintang katanya. Jadi harapan saya terhadap anak-anak adalah kita wujudkan misi dan visi dengan segala kemampuan dan kelemahan yang ada di sekolah kita. Kemudian ada satu tambahan lagi mimpi saya adalah ketika saya ketemu alumni itu adalah salah satu aset yang membanggakan juga. Jadi dasar pendidikan yang sudah kita berikan ini, saya berharap, saya bermimpi itu bisa dibawa oleh alumni ketika mereka nanti kembali ke masyarakat yang sebenarnya. Makanya ayo belajar, ayo bersama-sama untuk mewujudkan mimpi itu. Itu Bu. Terima kasih Bu Yuda. Selanjutnya Pak Wahyu. Terima kasih. Jauh beda dengan teman-teman. Pada dasarnya memang kita dibuat visi misi kan untuk sebagai pedoman arahan kita nanti kepada siswa maupun sekolah mau dibawa kemana kan dari visi misi itu. Jadi kalau era sekarang ya mimpi utama harapan saya anak itu memiliki karakter yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi ada perubahan, bukan berarti perubahan yang namanya ya. Tapi ada perubahan dari perilaku sebelum di SMA sampai setelah SMA itu ada perubahan perilaku, kemudian perubahan karakter utama, dan juga ada peningkatan ilmu pengetahuan. Ada tambahan sampai nanti antara masuk dengan lulus tidak tambah apa-apa. Simpel kan gitu. Terima kasih Pak Wahyu. Bu Ade, enggak. Terima kasih. Ini saya ya paling tidak banyak. Jangan banyak-banyak Bu. Terima kasih Bu. Nanti kalau bicara mimpi sebagai guru tentu saya juga punya mimpi anak-anak ketika lulus dari sekolah satu sampai yang kedua mereka bisa bersaing dengan situasi yang lain. Panas Kalau siapa ya? panas betul panas Bu asik. Saya sering sini waktu dulu kipas. 30 kali. Ini rebutannya. Jadi saya satu anak yang lulus atau mungkin tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka bisa bersaing dengan sekolah lain, terutama ketika mencari pekerjaan. Saya yakin kalau kurikulum semuanya sama, kalau kita mungkin karakter kita bisa memberikan yang lebih, sehingga keluar dari semacam di barang mereka punya karakter yang bisa diterapkan atau mungkin di lingkungan masyarakatnya. Hanya itu sih harapan saya, jadi lebih ke ada kalau proses saya yakin kalau itu sudah banyak dengan teori-teori visi dan misinya, tinggal nanti bagaimana sih prosesnya, pelaksanaannya ya seperti apa nanti kita bisa dari bersama gitu.
yang muda-muda untuk mewakilinya. Antara Kita Bu Isti ataupun Bu Isti. Untuk anak-anak kita atau murid kita itu yang seperti biasa mimpi apa? siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ini menambahkan atau enggak ya kategorinya? Tapi intinya kalau harapan saya selain tadi berkarakter, terus tadi apalagi ya intinya ya hal yang baik ya. Kalau saya lebih itu Bu, intinya selain berkarakter nanti setelah lulus saya berharap anak-anak kita siswa maksudnya siswa-siswa kita itu bisa mengambil peran nanti di masyarakat, berkontribusi, terus lebih ke manfaat Bu, bermanfaat. Karena kalau orang pintar tapi tidak bermanfaat kan iya sih bener kan Bu ya itu kalau saya lebih itu Bu, karena sebaik-baiknya kan diaplikasikan ya di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengar dari yang tengah-tengah, kemudian yang muda, salah satu mungkin yang seniornya Bu Ina atau Bu Hendy. Tentang mimpi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Septi yang telah memberikan waktu untuk menyampaikan mimpi saya. Sebagai guru BK, kalau sebagai guru BK yang pertama ya karakter. Ingin siswa-siswi karakter baik, taat aturan, disiplin, dan kesadaran diri. Setelah melakukan kesalahan, ada evaluasi, koreksi diri, oh ya saya salah, besok tidak salah lagi, supaya bisa menerapkan disiplin yang baik, tidak disuruh tapi kesadaran diri. Dan outputnya kalau sudah lulus diterima di masyarakat dengan baik, bisa berpartisipasi sebagai warga yang baik. Ikuti suman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa dari Pak Samsu, Bu Yuda, Pak Wahyu, Bu Ade, selanjutnya ada Bu Isti dan Bu Ina, semuanya mengerucut kepada murid. Semuanya mengerucut kepada anak-anak kita, bagaimana dari input, lalu outputnya seperti apa. Nah, dari itu semua tentunya tidak lepas yang namanya ada kaitannya antara murid-murid agar menjadi murid yang berkualitas, anak-anak yang dalam pembelajarannya dan juga outputnya tentunya tidak lepas dengan yang namanya aset atau modal. Kalau bicara aset atau modal, ibu bapak yang di sini menunjuknya kepada siapa? Yang ibu bapak tahu itu aset atau modal itu apa? Menunjuknya kepada siapa? Berbentuk dari Iya, berbentuk barang. Boleh satu, berbentuk barang. benar Bu, benar Bu. Kalau saya selain barang pendidik dan barang. Bu Lina, latar belakang aset modal kan Bu? Iya, aset atau modal? Fasilitas. berarti barang. Kalau Mas Ferry? Kalau dari saya itu dari sarana prasarana Sarana karena prasarana. itu sangat mendukung sekali untuk kegiatan pembelajaran, baik nanti menciptakan karakter anak ataupun membentuk anak, bahwa kalau mereka fasilitasnya lengkap pasti mereka akan menikmati juga dan akan belajar dengan baik, terbantu. Barang, ada pendidiknya, ada fasilitas, selanjutnya jasanya. Fulusnya harus ada. Ini silakan jawabannya nih SDM-nya bisa Input. Ya, Input. Apa kabinetnya? Luar biasa Bu Ade. saya semuanya ya. Nyimpen aku. Aset dari barang yang
kalau orang tua orang tua. Allah yuk. Kalau saya dari program-program sekolah yang mengarahkan kurikulumnya harus sesuai dengan visi misi. Kurikulumnya sekarang ini sudah menerapkan semuanya, sudah mau membuka diri tentang apa itu berdiferensiasi. Itu juga termasuk aset ya Pak ya, karena semuanya kalau berdiferensiasi itu selalu memusatkan kepada anak. Sudah kita tinggalkan model lama yaitu berpusat pada guru, sekarang ini harus berpusat kepada anak dengan cara berdiferensiasi itu tadi. Betul di kurikulumnya Pak Samsul. Semua ya. Sudah Selain tadi ada SDM, ada uang, ada kurikulum dan seterusnya. Tentu siapa sudah diwakili Mas Ferry. Tentu lingkungan sekitar, masyarakat sekitar juga kita bisa sekolah bisa menjadikan lingkungan itu sebagai model ataupun aset. Ini kebetulan ada surprise-nya. Kalau Pak Samsul melihat lingkungan di SMA 1 Jatibarang itu masih ada lahan-lahan kosong, itu lingkungannya bagaimana Pak? Mau dibuat apa? Ya nanti yang masjid itu kan sudah dibuat Kebun. Kebun. Bisa itu nanti hasilnya protein bisa kita makan. Meningkatkan gizi sambil menunggu program makan siang. Bisa kemudian nanti pojok sana bisa jadi pacul dijadikan kolam lele dan juga gagal berkebun juga ya, gagal. kalau saya lingkungan atau alam yang ada di sekitar Semandia itu juga merupakan aset. Terima kasih Pak Samsul untuk penelitian mungkin ini agak beda karena setiap organisasi itu, setiap sistem itu ada kelebihan dan kekurangan. Kalau saya melihat kelemahan itu jangan dianggap sebagai satu hal yang tidak baik, karena kelemahan dalam satu sistem itu adalah aset juga yang mesti kita gali. Dari sana, dari titik lemah itu nanti pasti ada hal-hal baik yang bisa kita progres menjadi hal-hal yang jadi kalau menurut saya kelemahan yang ada di sekolah ini coba kita gali, kemudian kita progres dengan sumber daya yang ada, kolaborasi dengan sumber daya yang ada untuk menjadi aset sekolah. Terima kasih Bu Yuda, betul sekali. Jadi kalau kita melihat kekurangan dari sekolah kita, itu tidak akan membuat pembelajaran menjadi semakin bermutu. Saya pernah melihat betul dengan kepala saya sendiri, Bu Faiza memanfaatkan yaitu lingkungan parkir. Beliau belajar yaitu tentang kalau tidak salah data Bu, statistik, yaitu membedakan antara warna motor, jenis motornya, warna motornya. Iya, Bu Faiza tidak perlu bertanya kepada bendahara BOP atau bos, saya mau mengajar statistik, saya tidak punya sarana prasarananya, ayo dong saya diberikan sarana dan prasarana agar saya bisa mengajar statistik. Tapi beliau memutar otak bagaimana caranya statistik itu bisa dilakukan, yaitu dengan cara memanfaatkan lingkungan yang ada, yaitu parkir, yaitu membedakan antara motor apa, jenisnya apa, warnanya apa. Atau ada pengalaman Bapak Ibu dengan memanfaatkan lingkungan misalnya? ini yang kemah ya, kemahnya bisa jauh-jauh. Kemahnya jauh-jauh. Mengingat dan untuk tadi ya sumber daya yang lain kurang mendukung. Saya kira mungkin kita manfaatkan lingkungan sekolah ya. Sebelah sekolah itu kan tanah kosong gitu ya, kan sama saja. Itu punya siapa itu? Dengan lingkungan katanya. Izin ya. Tapi di kampungnya Pak Samsul juga kan ada. Orang ngomong, dia sama-sama gitu.
Jadi mungkin Bapak Ibu secara tidak sadar sebenarnya sudah melakukan yaitu namanya menggali aset atau modal untuk pembelajaran yang bermanfaat yang bermutu untuk anak. Tetapi Bapak Ibu karena memang belum tahu yang namanya aset ya semua menunjuknya ke Mas Ferry. Mas Ferry yang tahu ini aset sekolah yang dimiliki kekayaan atau modal. Iya lebih memandang kepada fisik. Sebenarnya banyak sekali tadi sudah disebutkan oleh Bu Isti dari SDM-nya, sudah disebutkan oleh yang lain yaitu tentang inputnya, yaitu anaknya. Aset itu banyak sekali Bapak Ibu. Tadi masing-masing sudah mengungkapkan ternyata sedikit terbuka yaitu yang namanya aset tidak hanya berbentuk fisik tetapi banyak sekali yang bisa berbentuk bukan hanya juga masalah modal hanya dengan uang. Bu Yuda ayo gali apa yang menjadi kelemahan kita menjadi aset sebenarnya yang bagus untuk kita. Bapak Ibu itu memiliki aset yang luar biasa di dalam diri Bapak Ibu. Nah maka dari itu kita diskusikan seperti apa sih aset-aset itu dan apa saja aset yang ada di dalam sekolah kita untuk menjadikan mutu pendidikan terutama untuk anak-anak kita seperti mimpi Bapak Ibu tadi yang sudah diungkapkan. Ya, nanti saya bagi saya sudah mensimpulkan ulangan tidak Ibu, kita hanya berdiskusi saja. Aset itu ternyata ada aset manusia, ada aset fisik, ada aset lingkungan, ada aset agama dan budaya, ada politik, ada finansial. Bapak Ibu sebentar. Tidak usah takut, bukan ulangan, bukan ulangan. orang nyenangan baik mau singgah Ikut bareng-bareng menikmati Ferry lepas. Iya maksudnya ini sama saya tahu kan fisik Ini beberapa halaman sama beda. Bapak Ibu membawa ballpoint tadi sebenarnya Bu Isti sudah sudah memancing ada pemantiknya juga tadi sebenarnya sudah disebutkan di dalam aset yang pertama yaitu aset manusia. Pak Wahyu, Pak Samsu, terus Bu Faiza juga sudah, Bu Ade juga sudah tadi mengungkapkan bahwa aset manusia itu ternyata sangat penting, sangat berpengaruh di dalam perubahan pendidikan untuk anak-anak kita menjadi outputnya yang kita inginkan. Kira-kira di dalam manusia itu apa saja ya? Kalau aset manusia di dalam sekolah itu siapa saja? pendidik, Siswanya juga siswa, pendidik, kita ke aset manusia dulu, kita gali modal dari Semanja itu ternyata kuat sekali. Ada siapa saja? Ini aja Bu, ini sebelum Nina jawab teman-teman beri waktu 5 menit. Oke, 5 menit saja. Ya, tulis dulu. Iya. Di samping santai saja Ibu. Langsung ke penerapannya juga Bu. Hanya untuk menentukan saja dulu. Penerapan itu maksudnya misalnya guru itu apa? Jadi merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran dengan baik itu maksudnya. Misalnya Bu Yuda ya mungkin untuk aset manusia nanti lebih banyak tahu dengan Pak Samsul. Oke. Tidak usah tegang Bapak Ibu. Satu saja dulu. Oh Bu Vita untuk aset manusia saja dulu.
sih. Yuk, Mas Mena. Kamu tuh Banyak. akhir sih. Kamu kabar kiri jadi juga ada. Kenapa Pak? Apa? Oh, Sekolah mana nih guru? iya kan harapannya. Kenapa di sini langsung? Katanya nanti penerapannya. Disebutkan gurunya. Ada yang kenapa salah? Oh ya, lah situ sini. Iya kan? Orang maksudnya jangan deh. Saya kumpulkan nih. Tadi saya disuruh apa bosannya lah pusing. Enggak itu kita ngobrol saja. Terima kasih. Saya tambahin satu lagi. Itu nih TO yuk. Oh, Bu ini sudah. Monggo, silakan. Bu ini sudah. Ini sudah. Aku udah ngulat. Terima kasih atas kesempatan ini. Menurut persepsi saya Ibu Seti, barangkali mungkin antara apa yang di dalam pikiran saya dengan pikiran teman-teman berbeda nih. Menurut pemikiran saya, aset modal manusia yang ada di SMA Negeri 1 Jatibarang ini mungkin bisa saya klasifikasikan menjadi 6. Mohon maaf kalau nanti kurang. Yang pertama yaitu peserta didik siswa, itu aset modal manusia yang pertama yang jumlahnya ratusan, 800 sekian, aset termasuk aset yang paling banyak banget misalnya. Kemudian yang kedua yaitu gurunya, tenaga pendidikannya. Kemudian selain guru ada tenaga administrasi, itu juga termasuk aset manusianya. Kemudian ini saya lupa harusnya yang awal itu yang memanajemen ada Bapak Kepala Sekolah dengan statusnya yang mengatur. Kemudian ada kerjasama dengan istilahnya untuk mengelola sekolah dari luar, yaitu ada komite sekolah. Dan yang terakhir yaitu orang tua wali murid. Itu menurut persepsi saya. Jadi aset manusianya itu untuk berarti instansi gitu ya. Nah, jadi itu ada 6 itu pemikiran saya. Mungkin barangkali ada pendapat yang mungkin lebih lengkap lagi atau mungkin itu menurut pemikiran saya. Demikian Bu Seti. Iya, terima Mohon maaf kasih atas Bu Heli. Luar biasa ternyata semuanya sudah Barakallah. Bu Ade bahkan sudah sampai ke dalam-dalamnya untuk aset manusia. Penerapan negara buat saya di luar saja. Iya, sampai saya mendengar tadi ada beberapa S3-nya. S3-nya saya dalam. Saya hasil catatan saya. Masya Allah. Pendidikannya orang anak sekolah. Yang pertama karyawan dengan jumlah 64 dengan aset yang luar biasa untuk sekolahnya mewah. Ini ada sebenarnya yang betul kan saya tahu betul bersertifikasi 20. Iya. S2-nya 2 orang, Bisa. S2-nya 4 orang, kemudian calon guru penggerak 2, kemudian pegawai dari staf karyawan yang minimal pendidikan sudah S3 ya, SD sampai SMA. Ya harapannya untuk dari pelaksanaan dari kebijakan apapun harusnya bisa dilaksanakan dengan optimal atau maksimal. Karena Bapak Ibu karyawannya sudah sesuai dengan kualitasnya. Yang kedua itu siswa atau peserta didiknya. Dengan latar belakang siswa yang berbeda-beda dari jalur zonasi, prestasi, afirmasi, harapannya adalah siswa kita dapat memperoleh Berarti saya bilang sebenarnya bisa. artinya dari bakat minatnya bisa menjadi modal prestasi untuk sekolah. Sekali Bu.
Mungkin ada yang menambahi untuk Bapak Ibu gurunya? Sedikit saya menambahkan itu. Jadi tadi sudah tercover ya. Cuma kalau saya nggak tak terkotak-kotakkan, saya lebih ingin peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, kemudian manajemen. Satu lagi mungkin yang sering terlupakan adalah alumni. Alumni ya, komite. Itu adalah sebenarnya model manusia yang mesti kita kan kalau di SMA mungkin kalau di SMK ada tambahan dunia usaha dunia industri ya, cuma kalau di SMA kalau itu mau dijadikan aset karena ada beberapa sekolah yang ketika orientasi alumni itu tidak melanjutkan guru itu kemudian bekerjasama untuk membentuk PKK. Kalau tidak salah ini di SMA Kita pepinjen dengan asli ini. Pepinjen dengan ini. itu juga sudah mulai menggalakkan kerjasama. Sing fisik. Kalau di Brebes yang ada SMA 1 Sirakop, cuman saya kurang paham sampai sekarang masih jalan atau tidak. Karena alumni kita ternyata banyak yang di Jepang ya. Jadi Facebook saya kadang di add sama siswa begitu di Messenger karena itu saya ada di Jepang, ada di sini di Hong Kong. Nah, itu sebenarnya adalah aset kita yang nantinya bisa dijadikan model barangkali orientasi alumni yang lain tidak melanjutkan tapi ingin merubah nasib untuk bekerja di luar. Kita juga memiliki Bapak Ibu guru hebat yang bahkan ada yang sudah guru prestasi ya, itu juga merupakan salah satu aset. Nah Bapak Ibu, jadi untuk aset manusia kita itu memiliki aset yang luar biasa Bapak Ibu. Dari kitanya sendiri saja kita memiliki murid-murid. Kemarin saja yang terakhir apa Pak Barok? Anak-anak kita Hadroh dan Mbak Cahaya ya, itu kita gali dari murid, dari guru, serta terutama adalah Bapak Kepala Sekolah yang selalu memotivasi kita untuk menjadi lebih baik, bahkan membimbing kita sampai mewujudkan impian kita terhadap anak-anak. Itu Bapak Kepala Sekolah, kita juga adanya komunitas, betul Bapak Ibu, makanya kita sedang rame-ramenya membentuk komunitas. Saya juga bermimpi Bu Yuda kalau masih ada komunitas dari alumni dan juga komunitas dari Bapak Ibu wali murid, itu kan juga termasuk aset di dalamnya. Kita dalam langkah itu tidak akan takut kalau kita punya paguyuban, tapi tidak tahu bagaimana nanti realisasinya untuk paguyuban untuk Bapak Ibu wali murid ya Bu, untuk membackup kita ketika ada kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu wali murid. Ada komite juga, betul sekali. Jadi semuanya aset yang memiliki kemampuan. Saya sendiri waktu SMA 2 itu ketika belum ada tari dan belum ada rame-ramenya guru seni budaya, itu ada salah satu TU yang pintar menari dan akhirnya malah menjadi salah satu unggulan dalam bidang menari. Nah Bapak Ibu gali di dalam kemampuan Bapak Ibu ditularkan kepada Bapak Ibu guru yang lain dan juga anak-anak. Seperti Pak Barok ini ternyata punya bakat terpendam. Apa saya nggak bisa saya Pak. Saya pernah lihat latihannya, setukannya 5 berhenti lari. Tidak usah memilih dari yang lain. Pak Wahyu, kontingen, ternyata setelah dipegang sendiri oleh alumni kita malah menjadi luar biasa Pak, lombanya menang terus. Iya, nah iya, jadi semuanya itu ternyata berada di tangan kita, bukan dari tangan orang lain. Betul ada hubungan dengan orang lain, tetapi ya yang belum kita sentuh adalah Olimpiade. Nanti bisa bekerjasama di aset yang mana kita bisa memasukkan agar anak-anak itu lomba Olimpiadenya menang, tidak hanya secara non akademisnya, tapi akademisnya ya kita lihat di mana kita bisa memasukkan aset tersebut. Nah kalau penerapannya itu guru sebagai apa Bapak Ibu? Sebelum penerapan masih ada satu aset manusia yang berbukti.
pengawas. Betul, fungsinya sekarang pengawas tidak hanya mengawasi gitu Kak nih, Pengawas cabding. yaitu beliau membimbing juga memotivasi. Jadi tidak hanya Bapak pengawas itu tidak hanya datang untuk beliau lebih dalam lagi menggali kita. Jadi kemarin saja dari fasilitator saya mengatakan bahwa beliau memang pengawas. Jadi tahu betul Bu Septi, jadi kami itu datang ke sekolah sekarang bukan hanya sebuah kunjungan saja. Sebenarnya tugas kami lebih hanya menggali kemampuan dari Bapak Ibu guru. Jadi kalau masalah perangkat, saya rasa semuanya sudah melakukannya Bu Septi, tapi yang paling penting adalah bagaimana penerapannya. Kalau ya kembali ke Bapak Kepala Sekolah dulu, beliau untuk penerapannya sebagai apa? Penanggung jawab. Ya kalau secara umum tadi yang dikatakan saudara Isti, ya Isti ada tadi sebagai penanggung jawab di semua program kegiatan sekolah sekaligus secara manajerial ya kepemimpinan tentu kalau kepemimpinannya efektif ya tentu kita semuanya warga sekolah akan menjadi lebih baik. Kalau guru secara otomatis tadi tugas kita itu ada 3, merencanakan, melaksanakan sampai dengan mengevaluasi proses belajar. Kira-kira saya buat dulu lah. Untuk Bu Lina, murid Bu. Bu Mita dulu Bu. Bu Mita di situ. Bu Mita di situ. Letus cabe. Yang lain. Siapa Bu? Siapa? Oh enggak Bu sih. Saya Bu. Tadi pesan siapa ya Pak? Kepala bunda. Kalau saya berarti itu Bu, peserta didik dan itu apa ya? Alumni Bu. Kalau peserta didik itu kan berarti karena ini kurang juga ya Bu, bakat minat setiap setiap siswa kan punya bakat minat yang berbeda. Jadi adanya program K5 juga siswa bisa muncul bakat-bakat yang mungkin selama ini mereka sembunyikan. Ya mungkin ada yang pandai jadi tahu, ada yang pandai menari, ada yang aktingnya juga bisa ada. Terus kalau alumni itu perannya itu Bu, bisa alumni itu bisa dijadikan contoh, apalagi kalau alumninya itu sukses. Ya Bu ya, mohon maaf misalkan semenjak kan sudah ada yang jadi dokter ya Bu ya. Iya. Terus polisi juga ada Bu, polisi sudah ada yang itu Bu. Nanti saya kasih komunikasi juga. Ngomong sih. Terus iya berarti ya jadi itu Bu, maksudnya dengan adanya alumni bisa memberikan contoh dan bisa setidaknya bisa memotivasi adik-adiknya agar bisa lebih sukses setelah lulus dan mau melanjutkan sesuai cita-citanya. Kalau saya hanya itu serta